Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Iza Marsida dan rekan-rekan saya Fahrul Rijal, Baidawi, Melisa Rahayu, dan Misra. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Teguh Umar. Nah, di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai kepemimpinan dan kolaborasi jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Paparan materi ini akan kami bagi menjadi 9 bagian, di mana nantinya kami akan membahas mengenai definisi kepemimpinan dan kolaborasi jaringan, perbedaan antara kepemimpinan tradisional dengan kepemimpinan kolaboratif, karakteristik utama kolaborasi jaringan, kemudian pentingnya kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan, peran pemimpin dalam membangun dan memelihara jaringan, tantangan kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan, faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya kolaborasi jaringan, masa depan kepemimpinan dan kolaborasi jaringan, dan contoh penerapan kolaborasi jaringan. Sebelum masuk lebih lanjut mengenai materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi kepemimpinan dan kolaborasi jaringan. Nah, kepemimpinan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok secara efektif. Sedangkan kolaborasi jaringan merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kerjasama antar individu, kelompok, atau organisasi yang saling terhubung dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dan kolaborasi jaringan merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk memfasilitasi kolaborasi yang sukses. Baik, untuk paparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan kami. Baik, untuk paparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kepemimpinan tradisional dengan kepemimpinan kolaboratif. Di mana kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan kolaboratif memiliki perbedaan dasar dalam pendekatan, struktur, dan cara pengambilan keputusan. Di mana kepemimpinan tradisional cenderung bersifat hierarkis, di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan terpusat pada satu model figur pemimpin. Dan dalam model ini, komunikasi hanya berjalan satu arah dari atas ke bawah atau top down, dan pemimpin bertindak sebagai pemberi perintah yang harus diikuti oleh bawahannya. Pemimpin tradisional seringkali mengandalkan otoritas formal dan kontrol ketat untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan. Sebaliknya, kepemimpinan kolaboratif mengedepankan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif, di mana model ini didasarkan pada prinsip berbagi kekuasaan dan tanggung jawab di antara anggota tim. Pemimpin kolaboratif berperan sebagai fasilitator yang mendukung partisipasi aktif, kreativitas, dan inovasi dari seluruh anggota tim, di mana komunikasi dalam kepemimpinan kolaboratif bersifat multi arah dengan empasif pada dialog terbuka dan pertukaran ide. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Yang ketiga itu adanya karakteristik utama kolaborasi jaringan, di mana kolaborasi jaringan memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari bentuk kerjasama konvensional. Yang pertama itu adalah kolaborasi jaringan dijadikan oleh hubungan yang bersifat horizontal dan non-hierarkis, di mana setiap anggota jaringan memiliki posisi yang setara dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan dan komitmen bersama, bukan pada struktur kekuasaan formal. Anggota jaringan berpartisipasi secara sukarela dan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peran mereka dalam jaringan. Yang kedua ada karakteristik, yaitu di mana ada tujuan bersama yang jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun setiap anggota tim memiliki jaringan dan kepentingan tujuan individual yang berbeda, mereka tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan kolektif yang telah ditetapkan. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, tujuan ini harus bersama dan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi atau kebutuhan yang muncul. Yang ketiga itu karakteristik ketiga adalah pertukaran sumber daya dan
informasi yang intensif, yang dimana setiap anggota membawa keunikan dan keunggulan kompetitif masing-masing, baik berupa pengetahuan, keahlian, teknologi, maupun sumber daya fisik. Pertukaran ini difasilitasi oleh ekosistem komunikasi yang terbuka dan transparan, serta dukungan oleh infrastruktur teknologi yang memberi keberhasilan kolaborasi jaringan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan aliran sumber daya dan informasi ini. Karakteristik keempat adalah fleksibilitas dan adaptabilitas struktur jaringan yang berbeda dengan organisasi tradisional yang cenderung kaku dan hierarkis. Kolaborasi jaringan memiliki struktur yang lebih dinamis dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, yang mana anggota jaringan dapat bergabung atau keluar sesuai dengan kebutuhan dan hubungan anggota dapat berubah seiring waktu. Fleksibilitas ini memungkinkan jaringan untuk tetap responsif terhadap tantangan dan peluang baru. Baik, yang kelima adanya mekanisme koordinasi dan pengelola yang efektif. Meskipun bersifat hierarkis, kolaborasi jaringan tetap membutuhkan sistem koordinasi untuk memastikan keselarasan aktivitas dan pencapaian tujuan, di mana tata kelola dalam jaringan lebih menekankan pada fasilitasi dan mediasi daripada kontrol dan komando. Pemimpin dalam konteks ini berperan sebagai koordinator yang bantu menjelaskan berbagai kepentingan dan memastikan efektivitas kolaborasi. Baik, sekian dari saya. Setelah dijelaskannya yang namanya karakteristik utama kolaborasi jaringan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan. Di sini saya meliputi ada beberapa mengenai pentingnya kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan. Langsung saja, yang pertama, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang membangun dan memelihara hubungan antara anggota jaringan. Yang kedua, kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan berperan penting dalam menyelaraskan berbagai kepentingan dari perspektif yang berbeda. Yang ketiga, pemimpin dalam kolaborasi jaringan bertanggung jawab untuk memastikan efektif komunikasi dan koordinasi antar anggota. Yang keempat, kepemimpinan berperan dalam memobilisasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam jaringan. Yang terakhir, ada pemimpin dalam kolaborasi jaringan harus mampu mendorong inovasi dan pembelajaran kolektif. Saya menjelaskan mengenai pentingnya kepemimpinan dalam melakukan kolaborasi jaringan. Di sini saya juga akan menjelaskan peran seorang pemimpin dalam membangun dan memelihara jaringan. Di sini saya meliputi beberapa poin mengenai peran pemimpin dalam membangun dan memelihara jaringan. Sebelum kita masuk kepada beberapa poin tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan membangun dan memelihara jaringan. Nah, membangun dan memelihara jaringan merupakan salah satu keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jaringan yang kuat tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi yang dipimpinnya. Jaringan yang baik dapat membuka peluang baru dan memperluas akses informasi serta memperkuat kolaborasi. Setelah saya menjelaskan hal tersebut, kita langsung saja masuk kepada poin-poinnya. Yang pertama yaitu menjadi role model, yang dimana menunjukkan sikap proaktif, yang dimana pemimpin yang aktif menjalin hubungan dengan orang lain akan menjadi inspirasi bagi anggota timnya untuk melakukan hal yang sama. Yang selanjutnya, membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah pondasi dari setiap hubungan. Pemimpin harus menunjukkan integritas dan konsistensi dalam perkataan dan tindakannya. Ya, poin yang kedua yaitu memfasilitasi networking. Maksud ini adalah yang pertama itu ada menciptakan peluang. Jadi, pemimpin dapat menciptakan acara atau pertemuan yang memungkinkan anggota timnya untuk berinteraksi dengan orang-orang berbagai latar belakang. Nah, selanjutnya ada masuk kepada poin yang ketiga, yang dimana memanfaatkan jaringan yang ada. Maksudnya yaitu pemimpin harus mampu mengidentifikasi koneksi yang dapat memberikan manfaat bagi organisasinya. Pemimpin juga harus memperkuat hubungan perlu secara aktif agar bisa menjaga hubungan dengan koneksi yang sudah ada. Nah, selanjutnya masuk kepada poin yang keempat,
mengenai membangun reputasi yang baik. Maksudnya yaitu menjaga nama baik organisasi. Tindakan dan keputusan pemimpin akan mencerminkan organisasi yang dipimpinnya dan juga menjadi sumber informasi yang kredibel. Pemimpin yang memiliki reputasi baik akan lebih mudah dipercaya dan dihormati. Selanjutnya ada poin yang terakhir ataupun kelima, yaitu menggunakan teknologi. Maksudnya itu memaksimalkan platform digital. Pemimpin dapat memanfaatkan media sosial dan platform networking online untuk memperluas jangkauan jaringan. Dan pemimpin juga harus mampu mengelola hubungan secara virtual. Dalam era digital, pemimpin perlu mahir dalam mengelola hubungan secara virtual. Nah, cukup itu yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dan membahas pentingnya kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan. Nah di sini terdapat ada beberapa poin. Nah pada poin pertama itu ada pemimpin berperan sebagai fasilitator yang membangun dan memelihara hubungan antar anggota jaringan. Nah di sini mereka harus mampu untuk menciptakan kepercayaan dan keterbukaan untuk mendorong partisipasi itu semua. Jadi tanpa adanya kepercayaan dan keterbukaan tadi, tentunya kolaborasi jaringan akan sangat sulit berkembang dan akan sangat sulit untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Nah, pada poin kedua pula ada kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan berperan penting dalam menyelaraskan berbagai kepentingan dan perspektif yang berbeda. Nah, di sini pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengakomodasi dari semua kebutuhan pihak jaringan tersebut. Nah, dan juga sambil tetap fokus dalam menjaga pencapaian tujuan bersama tanpa adanya perselisihan atau juga konflik di dalamnya. Dan pada poin ketiga itu ada pemimpin dalam kolaborasi jaringan bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar anggotanya. Nah, di sini pemimpin juga harus mampu untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan lancar dan memastikan bagaimana mereka memiliki kemampuan pemahaman yang sama tentang tujuan dan ekspektasi untuk kolaborasi jaringan ini. Dan pada poin keempat di sini, kepemimpinan berperan dalam mobilitasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam jaringan tersebut. Pemimpin harus mampu untuk mengidentifikasi serta mereka juga perlu untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya ini dilakukan secara adil dan transparan untuk tetap menjaga kepercayaan dan komitmen dari setiap anggota jaringan tersebut. Nah, pada poin kelima di sini ada pemimpin dalam kolaborasi jaringan harus mampu untuk mendorong inovasi dan pembelajaran kolektif. Nah, di sini tentunya penting untuk meningkatkan kapasitas jaringan dalam menghadapi tantangan dan juga di sini juga harus untuk memanfaatkan pada peluang baru. Nah, di sini saya juga akan membahas bagaimana peran pemimpin di dalam memelihara dan membangun kolaborasi jaringan. Di sini juga terdapat beberapa poin pentingnya, yaitu pada poin penting yang pertama ada menjadi role model, yang dimana di sini menunjukkan sikap proaktif. Maksudnya adalah pemimpin yang aktif menjalin hubungan dengan orang lain tentu akan menjadi inspirasi bagi anggota-anggota timnya untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya membangun kepercayaan. Seperti apa yang kita tahu nih, kepercayaan adalah sebuah fondasi dari setiap hubungan. Nah, pemimpin harus menunjukkan integritas dan juga konsistensi di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dan juga di dalam tindakan-tindakan yang akan dilakukannya di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, pada poin kedua, di sini ada memfasilitasi networking, di mana yaitu menciptakan peluang, yaitu pemimpin dapat menciptakan acara atau pertemuan yang memungkinkan anggota-anggota timnya ini untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Nah, yang ketiga juga ada memanfaatkan jaringan yang ada, yaitu mengidentifikasi koneksi yang relevan. Yaitu pemimpin ini harus mampu untuk mengidentifikasi koneksi yang relevan dan memberikan manfaat bagi setiap anggota-anggotanya atau memberikan manfaat di dalam organisasi tersebut pastinya. Yaitu untuk apa di sini? Yaitu untuk memperkuat hubungan pastinya. Pemimpin ini juga perlu secara aktif untuk menjaga hubungan dengan koneksi yang sudah ada, baik itu koneksi dari dalam ataupun koneksi dari luar organisasi yang telah dijalankan.
Selanjutnya di sini ada poin keempat, yaitu yang dimana membangun reputasi yang baik. Maksudnya di sini adalah menjaga nama baik organisasi, yaitu tindakan atau sebuah keputusan dari pemimpin tersebut akan mencerminkan bagaimana organisasi yang dipimpinnya. Jika tindakan itu baik, tentunya organisasi tersebut akan baik juga. Nah, pada poin yang terakhir pada poin yang kelima ada menggunakan teknologi, yaitu memaksimalkan platform digital. Ini mana maksudnya adalah pemimpin dapat memanfaatkan media sosial dan juga platform networking online untuk memperluas jaringan anggota-anggota atau memperluas jangkauan jaringan tersebut untuk mengelola hubungan secara virtual di dalam era digital. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya kolaborasi jaringan. Yang pertama ada komunikasi efektif. Seorang pemimpin yang dapat mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi kerjasama antar pihak sangat penting untuk memastikan kolaborasi berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada komitmen yang kuat. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama dan berperan aktif dalam kolaborasi tersebut. Yang ketiga, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan efektif antar pihak memastikan informasi yang disampaikan dengan baik, menghindari kesalahpahaman, dan memperkuat kerjasama. Yang keempat, ada sumber daya yang cukup. Ketersediaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan kolaborasi. Yang kelima, ada evaluasi berkala. Evaluasi berkala diperlukan untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan menyesuaikan strategi agar tetap sesuai dengan tujuan. Yang keenam, ada kultur kolaborasi. Budaya kerjasama yang kuat di antara pihak meningkatkan rasa saling percaya dan keterbukaan sehingga membuat kolaborasi lebih efektif dan harmonis. Berikutnya adalah tantangan kepemimpinan dalam kolaborasi jaringan. Yang pertama, ada koordinasi yang kompleks. Mengelola kerjasama di antara berbagai pihak seperti organisasi, pemerintah, dan masyarakat membutuhkan upaya besar agar semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Dan yang kedua, ada pengambilan keputusan. Ketika melibatkan banyak individu dan kelompok, setiap keputusan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan. Hal ini dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan menjadi lebih kompleks. Dan yang ketiga, ada yang namanya pengelolaan konflik. Dalam kolaborasi sering muncul yang namanya perbedaan pandangan atau tujuan antara pihak. Pemimpin harus bisa mengatasi konflik tersebut dengan bijaksana agar kerjasama tidak terganggu. Itu dia penjelasan mengenai kepemimpinan dan kolaborasi jaringan. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini adalah dalam era yang semakin kompleks dan saling terhubung, kolaborasi jaringan menjadi semakin penting. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi kolaborasi jaringan. Dengan memahami peran kepemimpinan, karakteristik pemimpin yang ideal, serta tantangan yang dihadapi, kita dapat membangun jaringan yang kuat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.